Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video ini kelanjutan dari pembahasan di video yang kemarin ya, dan sekalian coba review produk baru. Untuk prosesnya ini sengaja memang enggak saya potong-potong, durasinya memang panjang. Jadi supaya teman-teman juga bisa langsung melihati real ketika saya aplikasi. Jadi ini enggak enak edit-editan kamera atau akal-akalan atau mungkin ya apa ya. Saya ceritakan dulu sedikit. Jadi media ini ceritanya itu sekitaran jam 2 siang itu datang ke rumah, diprotoli sama yang punya sendiri. Jam 3:30 4 itu selesai. Kemudian jam 4 mulai saya sending karena medianya masih bagus. Saya memberanikan diri untuk ngejar target malam ini harus selesai. Jadi setelah sending selesai sampai maghrib isoma, baru setelah maghrib itu kita sudah mulai aplikasi warna dasar karena permintaannya kan warna kayak ditun merah yo. Terus aplikasinya semua yo real, tak ulang lagi, real apa adanya. Untuk cat yang saya pakai sama dengan chat yang kemarin untuk tambal sulam pada media Scoopy ya. Ada komentar di situ di video yang itu yang Scoopy kemarin blending, katanya sayang produknya nggak ditampilkan katanya. Ya ini memang produknya nggak ada brand, jadi nggak ada merek. Misalkan teman-teman minat ya nanti tak kasih kontak yang jualan, tapi minimal pengambilan 1 pil atau 1 galon. Oke, jadi untuk videonya real, step by stepnya real, nanti hasilnya seperti apa tetap kita coba kerja cepat supaya ya cepat nang bayaran dan juga apa ya supaya nggak kalah sampai kancane. nggak bercanda. Oke, jadi dari pembahasan sebelum masuk kepada tema pokok bahasan yaitu review, sedikit akan saya bahas lagi masalah tentang harga kemarin ya. Kan yang pertama kita coba bahas manajemen harga, terus setelah di situ saya sedikit ulas biasanya harga yang saya kasihkan ke customer di sini, ring harganya berapa. Kemudian ada yang komen itu harganya terlalu murah, dan ada yang komen juga itu harganya terlalu mahal. Ya semuanya kan kembali ke daerah masing-masing. Dan di video yang itu sampai ada salah satu dari teman kita yang ngejar pertanyaan itu ke via WhatsApp ya. Jadi begini, Bang, kalau di tempat saya itu harga 1.200.000 itu sudah termasuk dibilang mahal. Di tempat saya itu customer aja diajak naik harga ke 500 aja katanya susah. Nah sekarang kita bayangkan aja, misalkan full set body and make, terus kita pasang harga 500, konsumen nggak mau ya. Kalau saya triknya seperti gini, sebentar sebelumnya kita hitung dulu ya, untuk harga 500 itu saya rasa kalau semua yang dimainkan Chat PU itu kita nggak dapat apa-apa, mungkin malah untuk biaya pengerjaan itu kita malah kurang. Untuk beli bahan loh ya, untuk beli bahan aja kurang. Jadi tipsnya bagaimana ya, kita manfaatkan dari perkembangan teknologi yang sudah ada. Jadi maksud saya seperti gini, kan kemarin saya jelaskan tentang tips edukasi ke customer itu kan penting juga. Jadi supaya customer itu juga teredukasi. Yang kita manfaatkan dari teknologi apa, kan sekarang kan sudah zamannya orang jualan serba online. Jadi misalkan ada customer mungkin yang harganya tidak mau naik, istilahnya nawar terus ya sudah waktunya kita edukasi. Kalau masnya pengen, misalkan ini percakapannya seperti gini ya, misalkan ring harganya segitu 500 nggak mau yo, atau 800 nggak mau yo, minta maaf kita nggak bisa kerjakan. Untuk beli bahan aja di situ kurang. Kalau nggak percaya ya silahkan buka di online shop, tinggal buka Google, misalkan bahan yang mau kita pakai ini clear HS atau MS atau HS seperti di kemarin kan harganya ya sudah 350-an mendekati 400 kan. Harga HS rata-rata kan seperti di ring harga itu ya. Kemudian untuk catnya ya teman-teman tentunya tahu sendiri, kalau cat PU yo untuk 1 unit NMAX itu setidaknya perlu 250-300 mili. Ring harganya yang entry level aja atau cat
PU yang paling murah itu kalau sudah main oplosan rata-rata aku cari info di teman-teman lain sesama penjual cat itu harganya yo 150-an 120 itu per 250 milinya. Kalau ada juga yang 150 mili tergantung wilayahnya. Misalkan kita pakai cat dasar epoksi tentunya yo tambah biaya lagi. Jadi kalau untuk harga 500 itu nggak ketemu. Dan informasi seperti gini patut kita sampaikan kepada customer supaya customer lebih paham. Kalau mau main mungkin cat NC yo mungkin bedanya ya nggak seberapa kalau kita hitung loh ya. Kalau cat NC kan meskipun dia harganya murah tapi justru malah boros. Misalkan di PU itu kita habis 250 misalkan, di NC itu bisa habis 300-400 mili. Karena apa, daya tutup dari cat NC yang lambat untuk menutup. Dan ini juga perlu disampaikan customer, buat apa kita pakai clear HS misalkan tapi catnya masih NC. Tentunya dengan cara edukasi yang baik seperti gini ya, ini merupakan sebuah nilai plus tersendiri bagi customer kepada kita, dan juga ini akan memberikan kesadaran kepada khalayak umum. Terus kalau sudah tahu bahannya baru ditanya kembali, terus saya upahnya dikasih berapa gitu. Ini hanya masukan dari saya pribadi ke teman kita mungkin yang masih kesulitan tentang harganya yang enggak bisa naik-naik, supaya ya cara bangun komunikasi ke customer itu yang ya perlu diubah ya. Sekarang kan zamannya sudah zaman digital semua, apapun barang yang dicari tinggal klik di HP-nya teman-teman. Ya kan nggak mungkin kan sekarang nggak pegang HP ya, anak muda apalagi yang masih pelajar pasti pegang HP. Jadi untuk mencari referensi harga bahan itu pasti ada semua di situ. Jadi gampang banget. Dan juga bahan-bahannya susah dicari, misalkan seperti hanya clear coat. Saya sering pakai clear coat A, clear coat B, clear coat C. Mungkin kalau di tempat teman-teman nggak menjumpai clear coat yang saya pakai, sekarang online shop itu gampang banget kok. Gampang banget. Kita hari ini intinya dipermudah gitu aja. Justru malah gampang, misalkan ada customer yang mau dijelasin, tahu harga bahannya itu habisnya berapa, tinggal kita minta upahnya aja. Jadi untungnya malah bisa double. Untungnya bisa double bagaimana ya, mungkin sisa bahan kan bisa kita pakai dan kita juga diupahi. Tergantung upah itu tergantung dari tempat wilayah kita berdomisili atau UMR masing-masing lah. Misalkan upah tukang itu 100 hari ini, upah tukang 100 itu kan paling kecil hari ini ya, rasanya 100 itu paling rendah lah. Rata-rata upah tukang tuh kalau di tempat saya ya 150, ada 180, bahkan ada yang 200, tergantung wilayahnya. Kecuali kalau kuli, tukang aduk, kalau kita ngomongin tukang bangunan gambarannya ya mungkin 100-120 itu wajar. Kalau mungkin teman-teman masih tahap belajar, misalkan oh aku ini ngecat masih belajar jadi nggak mau tarifnya terlalu tinggi, kita tak ambil upah seperti halnya kuli, ya berarti hitung harian aja seperti kuli bangunan kita 100.000 atau mungkin 120.000. Kalau sudah pro atau mungkin hasilnya bagus, baru kita mungkin bisa agak nambahi sedikit. Jadi harga itu kalau saya ya kembali lagi juga kepada kualitas dari hasil kerja yang kita lakukan. Kalau hasil kerjaan kita lebih dari yang kita harapkan, yo kalau kita minta harga tambah sedikit kan itu ya nggak masalah. Tapi kalau sudah harga mahal tapi kualitas kurang, yo kalau saya ya malu, mendingan yo kita kurangi sedikit aja, kita sesuaikan dengan tarif kuli gitu aja. Jadi edukasi, sosialisasi ke customer itu penting banget. Ini tipsnya. Intinya manfaatkan dari teknologi gitu aja. Oke, berikutnya tentang pekerjaan ini. Jadi ini aplikasinya full malam hari, Candy Tone merah. Sebenarnya ini kalau kita pakai bahan yang biasa-biasa yo memang rawan. Jangan ditiru misalkan teman-teman pakai cat jenis NC atau tinernya yang biasa. Resiko untuk trouble itu akan lebih banyak dibanding jika kita main di siang hari, karena ya malam hari kan suhunya nggak ideal. Tapi kebetulan ini memang selain dari
yang musimnya kemarau, terus main saya ini nggak terlalu malam ya, jadi habis maghrib. Dan juga bahan yang saya pakai bahan yang gampang diaplikasikan, nggak gampang menemukan trouble. Mulai dari cat dasar canditunya sudah main PU, jadi jeda 1 jam itu sudah bisa aplikasi warna canditunya. Setelah aplikasi warna canditunya ini kita diamkan kurang lebih 1 jam seperti gini, kita sudah bisa main lagi untuk aplikasi clear coat-nya. Jadi cukup gampang banget. Oke, untuk produk yang kita review Clear MS 3600 iki brandnya Nikon mengeluarkan 3600 ya. Dia didevelop di wilayah di bawahnya 4100 dan di atasnya 3100 kalau nggak salah. Di atasnya 3100. Jadi untuk ring harga saya jumpai di pasaran itu kalau 3100 sekitaran 100-an ribu, ada yang 100.000 nggak sampai di 3100 nya. Untuk 4100 nya mungkin di sekitaran angka 150 160 kalau sekarang. Nah mungkin ini 3600 ring harganya mungkin di antara keduanya, itu di tengah-tengahnya, karena ini jujur aku dapat kiriman untuk nge-review yang 3600 ini ya, suruh dicoba. Jadi tentang performanya bagaimana saya belum bisa banyak ngomong, tapi itu untuk aplikasi sudah saya pelajari beberapa panel di panel speed shape, ada beberapa panel kemarin pekerjaan tambal sulam ada juga. Jadi untuk aplikasi clear coat ini thinner yang saya pakai ini kan clear coat kelas 41, jadi 4:1 harganya 1 ya. Untuk thinner di sini aku pakai 30%, karena dilihat dari tingkat kekentalan dan perkiraan saya ketika ditembak itu tak coba kemarin 30%, kok kayaknya enak ditembak. Setelah saya aplikasikan ada beberapa kendala yang saya ketemui, ada pada mungkin spray gun yang saya gunakan. Spek spray gun yang saya gunakan ini kan kemarin pakai Sagula mini ekstrim ya, yang mini ekstrim karakternya kan dia basah langsung deres, tapi powernya kurang. Maksudnya power ini misalkan kita main di angka 2 bar misalkan, saya bandingkan dengan spray gun yang sering saya pakai ya di Barong ya, misalkan 2 bar. Jadi kalau Barong dia kan meskipun tekanan angin yang dari selang itu 2 bar, yang keluar itu lebih terasa, lebih hantamannya itu powernya lebih ada. Tapi kalau pakai yang mini jet sama-sama 2 bar, hantamannya kurang tapi deres. Nah dari percobaan yang saya jumpai di percobaan pertama yang kemarin nggak sempat saya video, tapi ada beberapa panel kecil, ketika kita aplikasi 3600 dengan langsung tembak basah untuk panel kecil, maksudnya one visit aplikasi basah, layar kedua langsung basah, itu aku menemui kendala clearnya ada yang apa ya, sepertinya benggang-benggang berminyak, seperti halnya berminyak. Kalau di 4100 dulu aku kan pernah bahas juga seperti itu, berminyak tapi dia kembali masih flow time. Tapi kalau di 3100 flow time-nya terlalu cepat, jadi mau kembali tapi nggak se-ngeflat yang kita ingini. Jadi perlu flash off meskipun sedikit, karena ini panel yang saya kerjakan adalah panel kecil. Jadi yang saya aplikasikan, saya akhirnya menemukan teknik aplikasi seperti gini. Jadi setelah tembak kita flash off sebentar, mungkin ya 4-5 detik kita tiup sampai halnya clearnya ini mau bercinta dengan medianya sebentar di layar pertama, kemudian baru kita tembak di layar yang kedua. Nah seperti ini, kita tiupi sedikit sebentar sambil nunggu clearnya supaya benar-benar flow pada medianya, baru kita tembak di layar kedua. Tidak seperti halnya kakaknya 4100. Kalau 4100 kan hantam basah, dia aman-aman aja. Jadi mungkin kesimpulan saya, dia di develop dengan flow time yang lebih cepat daripada 4100. Ini cocok untuk pekerjaan cepet-cepetan, karena saya lihat tingkat kekeringannya juga cepat. Enggak sama seperti 4100 yang sedikit agak lambat dibandingkan 3600 ini. Jadi tembaknya seperti itu teknik yang saya dapat. Tapi yo coba nanti kita pakai spray gun satunya yang karakternya sedikit agak nggak deres tapi hantamannya kuat. Misalkan kita hantam langsung basah seperti di videonya Sontoloyo Panther di uploadan terakhir, panel apa itu Fender atau apa itu. Di situ dia memang
langsung one visit aplikasi tanpa jeda ya, atas bawah atas bawah. Kalau panel lebar memang bisa, karena ditinggal dari titik A ke titik B, titik A itu sudah ada terjadi penguapan, atau panel itu setidaknya clear coatnya sudah nempel kepada panel, mungkin ya sudah bercinta dengan bagus. Tapi kalau panel sekecil panel motor seperti gini, titik A titik B titik A titik B tanpa jeda, saya sudah coba, resikonya seperti itu. Jadi sedikit muncul berminyak, mau kembali tapi yo terlalu cepat, sehingga yo ada juga yang beberapa kemarin tak coba itu gelombang, agak gelombang sedikit di clear coatnya. Nah seperti gini teknik mainnya. Kalau karakter spreganya terlalu deres tapi powernya kurang, tapi coba aja nanti kita pakai spregan yang lain. Kalau untuk panel yang agak lebar ya dari titik A titik B selesai, langsung titik A titik B selesai, seperti halnya ketika kita aplikasi 4100 itu yo aman. Tapi kalau untuk panel kecil sempit seperti gini, wah, yang titik A belum nguap kita hantam lagi langsung tanpa istilahnya tanpa jeda yang agak sedikit lama, yo rodok bencana rodoan. Dan karakter clear coatnya cepat kering, flow time-nya cepet, terus keringnya yo wis cepet. Terus ketika diaduk memang agak keruh sedikit ya, tapi nanti setelah kita diamkan dia bening. Jadi perlu didiamkan sebentar lah. Kan ada di, kan kalau di 4100 itu kan diaduk langsung bening. Kalau ini sedikit agak keruh sedikit, mungkin kurang lebih enggak sampai 1 menit lah, 30 menit. Kok 30 menit, 30 detik dia bening. Nah, jadi perlu aplikasi teknik seperti gini. Diamkan dulu, tiup, atau mungkin saya nyobanya malam hari yo enggak, tapi ada beberapa bagian memang yang saya aplikasikan di siang hari yo tetap kalau kita aplikasinya langsung hantam basah tanpa jeda, resiko untuk terjadi clearnya itu seperti berminyak lebih besar, sederhananya gitu. Mendingan cari aman aja, pakai flash off tapi bentar, jangan flash off lama-lama. Kalau kita menemui clear coat dengan karakter yang flow time-nya cepat seperti gini, atau clear coat yang gampang kering, malah jangan pakai flash off ya teman-teman, entah itu dari brand apapun. Kalau pakai flash off terlalu lama, resiko yang sering dijumpai adalah popping, clearnya bintik-bintik. Itu yang saya pelajari, baik itu clear coat 41 atau clear coat 21, yang saya pelajari untuk cari amannya seperti itu tekniknya. Oke, hasil tembaknya seperti gini ya. Ini belum kering, jadi besok pagi kita lihati absorb atau drop clear coatnya seperti apa. Maksudnya itu dagingnya. Untuk ring harga dia pokoknya di bawahnya 4100, di atasnya 3100. Ini yang pekerjaan kemarin ternyata belum diambil sampai hari ini. Ini ada lagi 1 unit NMAX, jadi 3 NMAX. Oke, dan hasil paginya seperti gini setelah kita diamkan 1 kali 24 jam ya. Dagingnya ya lumayan untuk sekelas ring harga, di bawahnya 4100 ya harganya. Terus kalau yang saya amati kecepatan untuk keringnya lebih cepat dari 4100, tapi dia lebih lambat sedikit dari 3100. Kalau daging ya wis sesuai dengan harga gitu aja. Jadi ini untuk pekerjaan yang apa ya, cepet-cepetan tambal sulam itu kayaknya rekomen. Pekerjaan sing njaluke murah-murahan ya wis rekomen lah kayak gini. Oke, coba nanti kita pasangi. Ini motor datang tuh sore kemarin jam 3, terus saya sanding selesai maghrib, malam langsung kita gas, jadi seperti gini. Di 1 minggu itu 1, 2, 3, 4, 5 unit NMAX. Di warnanya hampir mayoritas banyak yang biru yang kemarin, biru yang kemarin belum diambil sampai hari ini. Terus biru ada lagi 1 yang menyesuaikan dengan NMAX motor keluaran terbaru.
Terus ini yang naik Mer Blue kah apa ini, yang saya tambahin dengan tinta warna hitam NMAX All. Jadi terus satunya lagi apa kemarin tuh warnanya hitam kalau nggak salah, NMAX warna hitam. Nanti kita post juga. Oke, sekian. Nanti kita pasangin dulu hasilnya seperti apa. Tentang hasil penurunan drop clear coat-nya ya belum bisa ngamati karena saya nyoba masih 2 kali. Jadi pagi tadi saya nembak panel kerjaan tambal sulam beberapa panel pakai clear coat yang sama, dan malam hari nembak ini. Hasilnya bagaimana ya nanti kita cari terus perkembangannya.